Halo guys, apa kabar? Kali ini kita akan merangkum alur suatu film lawas yang sering tayang di TV dan menemani masa kecil kita semua. Film yang membangkitkan imajinasi masa kecil kita ini bercerita tentang lika-liku sebuah keluarga Lilliput yang menumpang hidup dengan meminjam barang-barang yang ada di rumah keluarga manusia inangnya. Namun kelangsungan hidup mereka terancam karena rumah itu dirampas oleh seorang pengacara jahat dan akan segera dirobohkan untuk dijadikan sebuah apartemen. Bagaimana kelanjutan cerita mereka? Ini dia The Borrowers. Oke, film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang anak bernama Pete Lander yang sedang melakukan uji coba pada sejumlah alat perangkap yang telah ia buat untuk diletakkan pada sudut dan bagian-bagian dari rumahnya itu. Pete membuat perangkap itu untuk menangkap sesuatu yang ia yakini telah berkeliaran dan mengambil barang-barang kebutuhan kecil dari rumahnya itu, yang mana tidak dipercayai oleh orang tuanya karena menganggap bila barang-barang itu tidak dicuri dan hanya terselip di suatu tempat ketika diletakkan kembali. Suatu hari, Mr. dan Mrs. Lander mendatangi sebuah kantor pengacara milik Mr. Potter untuk mengurusi legalitas dari rumah peninggalan bibi mereka yang mereka tempati saat ini. Di sana, mereka diberitahu oleh Mr. Potter bahwa ia tidak dapat menemukan surat wasiat yang ditulis oleh bibi mereka, sehingga mereka tidak memiliki hak kepemilikan atas rumah yang mereka tempati saat ini. Dan oleh sebab itu, mereka harus segera pindah dari rumah itu karena rumah itu akan segera dirubuhkan untuk dibangun sebuah apartemen baru di atasnya. Sementara itu di rumah, kita bertemu dengan sebuah keluarga Lilliput yang menyebut diri mereka sebagai seorang peminjam, dengan Potclock sebagai kepala keluarganya beserta dua anaknya, Ariety dan Pigrin, yang sedang melakukan sebuah operasi peminjaman rutin mereka hari itu. Suatu ketika, Pot sedang menukarkan baterainya yang sudah habis dengan baterai baru dari sebuah radio, sementara Ariety dan Pigrin yang sedang berkeliaran berdua untuk mengambil es krim di kulkas secara tidak sengaja mengalami kecelakaan yang menyebabkan Ariety terjebak di dalam freezer. Situasi bertambah rumit ketika Mr. dan Mrs. Lander tiba di rumah selepas dari kantor Mr. Potter. Pot pun kemudian menyuruh Pigrin untuk pulang dengan membawa baterai yang baru, dan ia pun menggunakan sebuah pemanggang roti untuk melontarkan dirinya menuju lubang dispenser es batu yang berada di kulkas. Nyaris terlihat, namun untungnya Mr. dan Mrs. Lander yang sedang banyak pikiran itu mengabaikannya. Akhirnya, Ariety dapat keluar melalui saluran es batu dan mereka pun dapat kembali ke liang mereka dengan selamat. Ariety pun diceramahi tentang betapa pentingnya untuk tidak terlihat dan tidak terdengar bagi seorang peminjam seperti mereka. Kesal dan bosan karena tidak diperbolehkan keluar untuk sementara waktu, Ariety pun kemudian mencuri kesempatan untuk pergi keluar lagi dan menonton TV di kamar Pete. Namun sialnya, saat akan kembali, ia secara tak sengaja menyenggol jatuh sebuah action figure milik Pete, dan Pete pun melihatnya. Ia pun akhirnya tertangkap oleh Pete. Namun alih-alih mengira akan di rumah sampai mati, mereka berdua akhirnya malah bersahabat, dan Pete pun menceritakan bila keluarganya harus segera pindah dari rumah itu karena sebentar lagi rumah itu akan segera dibongkar. Merasa kasihan dengan nasib Ariety dan keluarganya kelak, Pete pun menawarkan bantuan kepada mereka untuk ikut serta pindah bersama Pete dan keluarganya menuju ke rumah mereka yang baru. Sempat menolak keras ide itu, namun akhirnya Pot setuju untuk menerima bantuan dari Pete untuk menyelamatkan keluarganya. Mereka pun menumpang dalam sebuah kotak di bagasi truk bersama barang-barang pindahan yang lain. Saat akan berangkat, tiba-tiba truk itu mengerem mendadak yang membuat sebuah papan setrikaan jatuh menimpa kotak mereka yang membuat kotak itu hancur berantakan. Dan juga melontarkan Ariety dan Pigrin ke bagian lantai truk yang berlubang dan mereka pun jatuh keluar melalui lubang itu. Kemudian, truk itu mulai berjalan lagi dan menindas Pigrin yang jatuh terjebak di atas sebuah kotoran hewan. Untungnya, Pigrin masih selamat dari sela-sela ban truk yang melindasnya itu. Mereka berdua kemudian kembali lagi ke dalam rumah dan melihat sebuah peta kota untuk mencari jalan menuju ke rumah Pete yang baru. Tak disangka, Mr. Potter kemudian datang mengunjungi rumah itu. Ia ternyata berbohong mengenai surat wasiat yang ditulis oleh bibi Pete dan berencana untuk mencari surat wasiat itu yang ternyata telah disembunyikan di suatu tempat di rumah itu. Setelah mencari, ia pun menemukan berangkas penyimpanan itu dan berhasil membukanya untuk mengambil surat wasiat yang berada di dalamnya.
Arrietty dan Pigreen yang mengintip dari balik lubang angin kemudian melihat surat wasiat itu dan menyadari bahwa mereka memiliki kesempatan untuk menyelamatkan rumah itu. Mereka pun kemudian mencoba mencuri kembali surat wasiat itu dari tangan Mr. Potter, dan mereka berhasil. Di lokasi rumah baru, Pete bersama Pod dan istrinya kemudian bergegas kembali ke rumah lama untuk mencari Arrietty dan Pigreen. Sementara itu di rumah lama, Mr. Potter yang mencari keberadaan pencuri kecil yang telah mengambil surat wasiat darinya, kemudian menemukan sebuah ruang kecil di bawah lantai yang ternyata telah dihuni oleh keluarga Lilliput. Ia pun kemudian memanggil seorang pembasmi hama bernama Jeff untuk melakukan pembersihan di rumah itu sekaligus membantunya mengambil kembali surat wasiatnya. Jeff kemudian menyemprotkan busa pembasmi hamanya dan Arrietty dan Pigreen pun berlari menyelamatkan diri. Untungnya, mereka berdua berhasil selamat dari Mr. Potter dan Jeff dan pergi menuju ke rumah baru Pete dengan meluncur melintasi kota melalui jaringan kabel di atas rumah. Tak mau kehilangan mereka, Jeff dan Mr. Potter pun melacak mereka dengan bantuan anjing pelacak mengikuti bau dari jaket Pigreen yang tertinggal. Setelah mereka pergi, Pete bersama Pod dan istrinya kemudian masuk ke dalam rumah. Mereka tidak dapat menemukan Arrietty dan Pigreen di sana, namun mengetahui bahwa keduanya baik-baik saja dan saat ini sedang bersama menuju ke rumah baru Pete. Sementara itu, perjalanan Arrietty dan Pigreen telah sampai di sebuah atap rumah. Ketika sedang berjalan mengendap-endap di talang air rumah itu untuk menghindari Mr. Potter dan Jeff yang berada di bawah, mereka terkejut melihat seekor merpati yang sedang hinggap di dekat mereka. Hal itu kemudian membuat Pigreen terperosok ke dalam saluran air dan secara tak sengaja masuk ke dalam sebuah botol susu kosong yang ada di ujung saluran itu. Dan ia pun terbawa oleh tukang susu yang sedang mengumpulkan botol susu kosong untuk dibawa kembali ke pabriknya. Arrietty yang sedih terpisah dengan Pigreen kemudian bertemu dengan Spiller, seorang peminjam jalanan yang bersedia membantu Arrietty untuk menyelamatkan Pigreen. Mereka berdua kemudian pergi menuju ke pabrik susu menggunakan sepatu roda yang telah dimodifikasi dengan penggerak gas dari sebuah kaleng cat bekas melintasi gorong-gorong di bawah kota. Di lain tempat, Pete melihat Mr. Potter dan Jeff sedang berlari mengejar seorang tukang susu. Merasa curiga, ia pun membuntuti mereka secara diam-diam. Beranjak ke pabrik susu, Pigreen yang masih terjebak di dalam botol susu kemudian terbawa masuk ke dalam mesin pembotolan susu. Sementara itu, Mr. Potter, Jeff, Arrietty, dan Spiller telah sampai di pabrik susu melalui jalannya masing-masing, dan mereka pun bergegas untuk mencari Pigreen. Namun sayang, mereka terlambat. Pigreen keburu tersegel di dalam botol yang telah berisi susu. Untungnya, Pod dan istrinya datang di saat yang tepat sehingga mereka masih sempat untuk menyelamatkan Pigreen. Pigreen akhirnya terselamatkan dan keluarga Lilliput itu pun dapat berkumpul kembali. Tak berselang lama, datanglah Mr. Potter yang langsung mengambil kembali surat wasiat yang telah dicuri. Dan ia pun kemudian menangkap dan menjerat mereka dengan sel tip di bawah mesin penyiram keju. Untungnya, Pete segera datang dan mengayunkan mesin penyiram keju itu menjauh dari Pod dan keluarganya. Kemudian, ia melepaskan sel tip yang menjerat mereka dan keluarga Lilliput itu pun selamat. Arrietty kemudian menceritakan kepada Pete mengenai keberadaan surat wasiat yang telah dicuri oleh Mr. Potter, yang mana dapat menyelamatkan rumah mereka. Pete pun kemudian bergegas mengejar Mr. Potter. Untungnya, Jeff kini berada di pihaknya, dan ia mau memberinya tumpangan untuk menuju ke balai kota. Sementara itu, Pod dan keluarganya berangkat menuju ke balai kota melalui gorong-gorong dengan menumpang sepatu roda milik Spiller. Akhirnya, Pete dan Jeff sampai di balai kota dan berhasil mencegat Mr. Potter di depan ruang subbagian pembongkaran. Namun mereka tak berdaya dan dengan mudah disingkirkan oleh Mr. Potter. Cerdiknya, mereka sempat untuk mengakali papan nama di depan pintu yang mengelabuhi Mr. Potter dan menguncinya di dalam ruang yang ternyata adalah gudang itu. Di sana, Mr. Potter ternyata sudah ditunggu oleh Pod dan keluarganya yang mulai menghajarnya habis-habisan dan mengambil kembali surat wasiat dari tangannya.
Namun, Mr. Potter bukanlah tandingan mereka. Mereka pun sekali lagi ditangkap dan dikurung dalam sebuah keranjang besi. Tiba-tiba, dari arah atas kipas angin, turunlah segerombolan peminjam yang dengan cekatan memasang dan menjerat Mr. Potter dengan tali yang dililitkan dengan bantuan kipas angin. Ternyata, mereka itu adalah Spiller beserta gerombolannya yang membawa serta teman-teman lama Pot ketika masih menjadi seorang peminjam jalanan. Mereka pun kemudian bereuni kembali. Tidak hanya itu, mereka juga membawa serta para peminjam lain yang masih ada dan jumlahnya ternyata sangat banyak untuk bersatu membantu Pot dan keluarganya melawan Mr. Potter. Dan kemudian, Pot pun menceramahi Mr. Potter agar tidak mencari masalah lagi dengan mereka, para peminjam. Karena meskipun mereka kecil, tapi mereka ahli dalam berbagai bidang. Tiba-tiba, muncul pergerakan dari arah pintu yang ternyata adalah Pete dan Jeff dengan membawa seorang petugas polisi. Ajaibnya, para peminjam itu telah menghilang, entah bersembunyi kemana, meninggalkan Mr. Potter yang berdiri mematung sendiri di dalam ruangan itu. Pete pun kemudian menunjukkan bukti surat wasiat yang telah dicuri oleh Mr. Potter kepada petugas polisi. Dan Mr. Potter pun mulai mengoceh tentang para peminjam yang dilihatnya kepada petugas polisi itu yang tentu saja mengabaikan ceritanya itu. Akhirnya, keluarga Lander dapat kembali menempati rumah warisan yang telah diberikan kepada mereka, begitu juga dengan Pot dan keluarganya yang kini telah bersahabat dengan keluarga inangnya. Pot dan keluarganya pun kemudian makan malam bersama kawan-kawan lamanya dan Arrietty dan Spiller pergi untuk meluncur di gorong-gorong dengan sepatu rodanya. Dan demikianlah The Borrowers.